Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore nih, lanjut ya, habis balik nih, kita sholat makan terus langsung kita tes nih kiriman untuk kakak ya, ini bilang kakak Anissa Rismaningrum di Kabupaten Tangerang. Ini adalah lampu depan Yamaha X-Rite Old, Yamaha X-Rite 115 cc 2BU yang menggunakan bohlam atau LED ya. Ini biasanya ada yang nyebut bohlam, ada yang bilang H6 LED ya, cuman saya bilangnya LED aja ya. Ya, ini kemasannya LED Osram T19, kodenya 7955 ya. 7 watt untuk dekat, 7 watt untuk jauh, warnanya putihnya 6500 Kelvin. Dia 40% lebih terang ya dari sebelumnya. Versi sebelumnya itu 7935, di sini ada tulisannya. Bila dibandingkan dengan Osram 7935. AC/DC, jadi ini bisa langsung dicolok tambah ubah-ubah arus, tapi kami tetap sarankan dijadikan DC dulu sebelum dipasang di motor. Karena kalau belum DC, biasanya nanti lampunya satu cepat rusak, yang kedua cahayanya nanti dia agak kedip-kedip gitu ya. Jadi kalau nggak digas nanti agak redup, agak kedip-kedip. Kalau digas dia baru terang. Nah, itu dikhawatirkan saat digaspol dia malah merusak komponen yang ada di dalamnya. Oke, untuk tulisan ACDC-nya pastikan seperti ini, huruf C-nya ya terutama. Dia ada ujungnya di bagian bawah. Namanya sekarang LED Driving High Power ya, bukan New Gen lagi. H6. Nah, belakangnya seperti ini. Lebih simpel dari yang 7935, enggak banyak tulisan-tulisan gitulah. Sip, lanjut. Untuk fitting lampu depannya pakai KEF 601, ini kemasannya. Ya, KEF 601. Kemudian ini nomor antriannya. Lanjut ke kemasan Win, ini pakainya reflektor Win, jadi kemasannya kemasan Win seperti ini. Kita pindahin dulu. Ada tambahan saklar on off, ini saklar on off biasa ya, saklar yang banyak sekali dijual di pasaran, di toko-toko online terdekat, di bengkel-bengkel terdekat di kota Anda, ataupun di toko-toko online ya. Pastikan ketika beli saklar seperti ini, ketika diklik on lampunya langsung nyala, kagak harus ditekan-tekan dulu bagian tengahnya. Karena memang ada beberapa saklar seperti ini, bila dapat yang kurang bagus, ketika diklik on dia nggak langsung nyala lampunya, bahkan mungkin nggak bisa nyala, bukan nggak langsung nyala, bahkan nggak ngaruh ya, mau diklik on off itu tetap mati ya. Oke, kita perhatikan dulu bagian lampunya. Nah, lampunya seperti ini, dia kanan 6 kiri 6. Kalau lampu jauh nyala semuanya 12, totalnya ada 12 ya, kiri 6 kanan 6. Kalau lampu dekat yang nyala yang bagian atas saja, tuh yang dekat tulisan B itu ya, yang dekat huruf B. Nah, itu B itu maksudnya side B ya, yang ini side A atau A. Oh, kalau lampu dekat dia nyala atasnya doang, yang bawahnya mati. Nah, kalau lampu jauh baru nyala atas bawah. Untuk bagian dalamnya bisa kita lihat seperti ini. Nah, kumparannya ada di bagian atas, kapasitornya ada di bagian bawah seperti itu. Kapasitornya warna kuning, kumparannya warna hitam. Sebenarnya bukan hitam nih, warnanya warna tembaga tapi dililit dengan hitam-hitam gitu ya. Nah, ini ada tulisan Osramnya nih di sini ya. Pastikan kalau beli Osram di sini ada tulisannya ya, ada grafiran Osramnya. Kalau yang 7935 dia nggak ada grafirannya, makanya banyak di ini ya, banyak ditiru ya. Terus tanduknya dia ada 3, ada tanduk tengahnya. Kalau yang 7935 dia nggak ada tanduk tengahnya. Kemudian heatsinknya atau aluminiumnya seperti ini ya, seperti ini, kayak ada garis-garisnya gitu ya. Itu ciri khas dari Osram seperti itu. Oke, lanjut ke reflektornya. Tadi pakai merek Win, di sini ada logo Win. Ini udah saya segel, ini bukan segel garansi karena reflektornya tidak digaransi. Jadi ini segel hanya untuk menandakan sudah dicek ya, atau QC atau pas cek. Ya, saya ngecek dari bagian sini, bagian sini, bagian sini, dan bagian sini dia nggak ada yang renggang alias semuanya rapat. Bagian belakangnya seperti ini. Nanti ini diganti saja, gunakan yang lama kalau masih ada, tapi kalau nggak ada ya udah gunakan aja. Yang penting di sini ada tutupnya. Ya, ini fungsinya untuk meredam atau memfilter udara
atau debu atau kotoran atau air supaya nggak langsung masuk ke dalam gitu ya. Nih bawaan dari Win sekarang makin gila, makin pendek, kamprut emang ya. Nih dulu waktu pertama Win keluar itu dia panjang, bahkan ada yang nyeleneh panjangnya segini ya. Mungkin motongnya salah-salah atau gimana, tapi ini kemungkinan udah dipotong ya. Dan motongnya mungkin udah berjuta-juta, jadi semuanya batch 2025 semuanya seperti ini. Nggak tahu kenapa ya. Nih batchnya 2025 ya. Lanjut ke bagian kabel fittingnya, seperti ini kev, bentuknya karet besar dan sudah dikasih apa nih namanya, kabel tis ya. Kabel tisnya pakai ukuran 72. Kemudian di sini ada kodenya itu dia 37 ya, kode tisnya ya. Nah kalau misalkan tanpa saklar dia hanya dari sini sampai sini panjangnya. Dan di sini soket 3 pinnya, di sini ada tulisan disarankan arus DC. Kenapa disarankan arus DC? Seperti yang tadi saya informasikan. Untuk cara nge-DC-in silakan ikuti tutorial link YouTube yang ada di dalam kemasan. Nah, karena ini menggunakan tambahan saklar, jadi panjangnya bertambah sekitar 70 atau sampai 80 cm ya. Mungkin seperti itu. Ya, pokoknya ini lebih dari 70 cm sih kalau menurut saya, karena ini aja nih ginian saya beli ininya sekitar 70 cm, ininya 77 kalau nggak salah ya, supaya bisa dipasang di sebelah kiri atau sebelah kanan ya, makanya ini dibuat panjang. Kalau kepanjangan ya nanti tinggal digulung aja, kalau kependekan itu baru repot ya, harus disambung-sambung. Ini ada tambahan sikringnya saya menggunakan 10 ampere, dimensinya 6x30 atau sikring botol sedang. Ini sikring cadangannya ada di sini, sikring yang udah terpasang ada di sini. Jadi kalau misalkan ini putus langsung bisa diganti dengan cadangannya. Oke. Tadi ketika mau QC saya juga kaget ya, kok nggak nyala ya. Padahal ini udah di on, ini udah dicek, ternyata adaptornya belum saya nyalain. Ya, tapi lampu adaptornya nyala. Cuman kan di sini ada tombol jauh dekatnya tuh ada on off-nya juga, itu belum saya nyalain. Oke, lanjut. Ini semua kabelnya saya solder, dan solderannya itu saya bungkus pakai head shrink atau pembungkus kabel yang dibakar, yang dipanasin. Terakhir saya menggunakan spiral band supaya terlihat lebih rapi seperti ini, nggak berantakan dan nggak telanjang ya bilangnya ya, nggak kayak gini. Ini kan nggak dibungkus ya, jadi ya lebih rapi lah kelihatannya. Oke, langsung kita tes saja dari motor, nanti bentuknya seperti ini. Kita colok ya. Nah, ini tadi saya colok nih. Nah, ini kan mati. Padahal ini udah saya klik on off kok nggak nyala ya. Ternyata ininya belum saya on. Nah, off on. Nah, kalau dapat saklar yang kurang bagus, ketika diklik on dia nggak langsung nyala, tapi harus ditekan-tekan atau digoyang-goyangin sebelah sininya nih, yang dekat tulisan F ini ya. Gitu. Oke. Untuk jauh dekatnya menggunakan tombol jauh dekat yang ada di motor. Sekarang kita cek perbedaan jauh dekatnya. Nah, tadi ini. Oke. Kita arahkan ininya ke sini. Kemudian kita matiin lampu studionya. Nah, ya, ini bekerja dengan baik dan sebagaimana mestinya. Ini untuk lampu dekat ya. Kita matiin lagi. Kita ganti ke lampu jauh. Ini lampu jauh, lampu dekat, lampu jauh, lampu dekat. Oke, demikian hasil pengetesan sebelum dikirimnya. Terima kasih atas pesanannya, ditunggu kedatangan barangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.